wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh. Alhamdulillah ya, semoga kita senantiasa dipelihara dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus belajar, agar menjadi orang-orang yang pintar dan sabar di dalam dunia menghadapi segala sesuatu hal, dan orang-orang tua kita juga senantiasa diberikan kesabaran. Untuk itu, mari kita sama-sama berdoa, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Ta'ala. Yuk sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita cita-citakan dan apa yang kita harapkan menjadi sebuah kenyataan. Kita dijadikan anak-anak yang soleh dan yang soleha dan cerdas dalam ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini yaitu pelajaran ketiga tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian masih ingat kan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jumlahnya 99, yaitu yang disebut Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi kita tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu tentang makna Asmaul Husna dan menunjukkan bukti Asmaul Husna. Asmaul Husna masih ingat betul kan? Yaitu nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya ada 99. Tetapi yang kita pelajari hari ini yaitu hanya 4 tentang Asmaul Husna. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mari kita amati gambar berikut ini. Yang pertama, seorang guru sedang mendoakan muridnya. Semoga anaknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang makna As-Somad, yaitu tentang artinya Allah tempat memohon. Dan yang kedua, seorang anak sedang memandang alam semesta tentang keindahannya sehingga beliau mengucapkan tasbih. Subhanallah, cerahnya pagi hari ini, cerahnya dan indahnya alam ini. Nah, ini adalah berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, gambar tentang tata surya, yaitu tentang alam semesta, bahwa adanya alam ini membuktikan adanya alam semesta, dan tentunya Sang Pencipta lebih dulu dibandingkan ciptaannya, yaitu menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qadim atau Al-Muqaddim, yaitu Allah yang lebih dahulu. Nah, gambar selanjutnya coba perhatikan, ada seorang bayi yang lucu, seorang anak, terus anak remaja, dan menjadi dewasa, dan menjadi orang tua, dan menjadi kakek-kakek, terus meninggal. Nah, ini membuktikan bahwa diri kita tidaklah kekal, bahwa diri kita tidaklah abadi. Kadang-kadang masih bayi, udah meninggal dunia. Kadang-kadang masih anak-anak, sudah meninggal dunia. Tidak mesti harus menunggu tua, karena syarat mati tidak ada jaminan sakit, dan tidak ada jaminan sehat, dan tidak ada jaminan harus tua. Sakit tanpa syarat, meninggal tanpa syarat. Kadang-kadang masih muda, meninggal tanpa sakit, meninggal. Nah, ini adalah membuktikan bahwa diri kita tidaklah kekal dan tidak abadi. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, coba cermati bacaan berikut ya. Kita hidup di dunia tidak sendirian, tolong diingat tuh. Makanya kita disebut makhluk sosial. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain. Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Artinya kita membutuhkan orang lain. Kita ingin pintar, kita harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, kita harus membeli beras yang nantinya dimasak, atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut, kita butuh orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga.
Nah, perhatikan nih gambar semut yang sedang bergotong royong. Kita juga harus begitu. Kita harus bekerja sama. Ingat, karena kita adalah makhluk sosial. Kita butuh kepada orang lain. Gak boleh sombong dan gak boleh pelit, yang terpenting ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, nih Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu tentang As-Somad. As-Somad, tahukah kalian artinya anak-anakku? Nah, tentu kalian harus paham nih, dengarkan baik-baik. As-Somad artinya maha dibutuhkan, artinya atau tempat meminta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Kita butuh banget kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah tempat kita memohon. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perilaku sehari-hari kita suka memberi bantuan, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senantiasa membantu kita. Nah, kita harus memohon kepada Allah bila kita menginginkan sesuatu. Ya kan? Masih ingat kan ayatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Di dalam ayat lain dikatakan Allahus Somad. Allah itu tempat memohon. Jadi memohon apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, Asmaul Husna yang kedua yang kita pelajari yaitu Al-Muqtadir. Al-Muqtadir adalah maha kuasa atau maha menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut beraneka rupa. Oleh sebab itu, kita mensyukuri segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana buktinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa? Ini adanya alam semesta membuktikan kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus senantiasa bertasbih tuh kalau melihat keindahan alam. Subhanallah, begitu indah ciptaan Allah. Adanya ciptaan Allah membuktikan Allah maha berkuasa. Nah, harus diingat tuh anak-anakku yang soleh dan yang soleha. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Artinya Al-Muqaddim adalah maha mendahulukan. Jadi Allah lebih dahulu. Tidak mungkin ciptaannya lebih dahulu dibandingkan sang pencipta. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan atas apa yang Dia ciptakannya. Seperti kita tahu kan, ingat kan yang seringkali Pak Ustadz katakan, mana duluan tukang roti sama roti? Tentunya duluan tukang roti. Mana duluan tukang kue sama kuenya? Tentunya duluan tukang kuenya. Dan begitu juga Allah menciptakan alam semesta ini, tentunya Allah lebih awal. Wal awwalu wal akhir. Dialah Allah yang maha awal, maha permulaan, dan Dialah yang maha akhir. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, tentu kalian sudah tahu nih kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah. Kursi dan meja dibuat oleh tukang kayu. Siapa yang lebih dahulu tuh antara tukang kayu dan kursi dan meja? Tentunya tukang kayunya kan. Nah, itu sebagai contoh-contoh juga. Nah, tentunya saja tukang kayu itu lebih dulu dibandingkan daripada kursi dan meja. Begitu juga Allah. Tuh, Pak Ustadz selalu menekankan, begitu juga Allah lebih dahulu daripada makhluk ciptaannya. Makanya Allah disebut Al-Muqaddim, artinya yang maha mendahulukan. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, yang keempat nih, pelajaran kita masih tentang pelajaran ketiga, tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Baqi. Al-Baqi adalah yang maha kekal. Ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini tidak kekal atau rusak. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kekal. Manusia juga tidak kekal. Yang tadi gambar yang kita perhatikan dari bayi sampai kakek-kakek. Nah, lihat saja proses manusia lahir sampai ia meninggal. Kadang-kadang baru lahir udah meninggal, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, yang bernyawa pasti meninggal. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, setelah kita mempelajari materi ini, agar lebih tambah ingat dan kuat, kita tentunya harus latihan. Nah, jawablah soal-soal ini. Tuh,
jelaskan makna as-somad, jelaskan makna al-muqtadir, jelaskan makna al-muqaddim, jelaskan makna al-baqi. Tuh, jadi ada 4 tugasnya. Dan yang 1 sampai 5 kalian contreng tuh, setuju atau KS atau TS. Apa tuh KS? Kurang setuju. Kalau TS tidak setuju. Kalau S setuju. Nah, perhatikanlah soal yang baik-baik ini. Nah, mudah-mudahan kalian dijadikan anak-anak yang cerdas dalam ilmu agama dan menjadi anak-anak yang soleh dan yang soleha dan senantiasa mendoakan orang tua. Nah, tentu itu agar ilmu kita manfaat, mari kita berdoa juga untuk menutup pembelajaran kita kali ini. Kita membaca kalimat hamdalah, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini melahirkan kebaikan buat kita, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di dalam acara gelombang yang sama, yaitu pembelajaran jarak jauh bersama Abu Kurdi. Akur Abu Kurdi. Atas perhatian dan kerjasamanya, Pak Ustadz ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.